Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini ya, dalam keadaan sehat. Sehat semua Bapak Ibu? Ya, bahagia? Ya, harus bahagia, gitu ya. Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat umur yang panjang dan berkah, ya, sehingga kita dapat bersama-sama di ruangan majelis guru ini dalam rangkaian acara kegiatan salah satu modul 1 di guru penggerak itu adalah diseminisasi ya, artinya saya menyampaikan suatu kegiatan ya yang bernilai positif, di mana di sini budaya positif yang akan kami sampaikan ya, atau saya sampaikan itu tentang pengenalan budaya positif di sekolah ya, Bapak Ibu semua. Oke, seperti biasalah ya, sebelum kita memulai kita ada sedikit pantun ya. Oke. Pergi ke pekan membawa tas, isinya bunga melati dan bunga serikaya. Mari ciptakan anak didik yang berkualitas. Jangan lupakan tanam budi pekerti dan budaya. Ya. Yang kedua, makan ketupat dengan babat, enak nih waktu bulan. Dimakan Cik Fajar di tengah halaman. Anak hebat, guru semangat. Mari ciptakan budaya positif yang menyenangkan. Ya. Oke, yang kami hormati Bapak Ruby ya, sebagai orang tua kami, mewakili Ibu Kepala Sekolah ya. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang ada waktu hari ini ya, yang alhamdulillah dapat hadir ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini dapat hadir bersama di sini ya. Seperti biasa, kita di sini bukan untuk apa ya, bukan untuk mengajari, bukan untuk berdebat ya. Hanya di sini hanya berbagi ya, berbagi ilmu dan belajar ya. Dan apa yang saya dapat dari guru penggerak mungkin sedikit banyak akan saya sampaikan di sini. Baik, sebelum saya ke materi, mungkin minta sepatah dua kata dari Pak Ruby ya, sebagai mewakili kepala sekolah. Kepada Pak Ruby kami minta persilakan Pak. Silakan Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, pada siang hari ini ya, tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, tentunya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, salah satu guru kita lolos untuk ikuti sekolah guru penggerak ya angkatan 11, Bapak Hairil ya. Itu merupakan kebanggaan ya buat sekolah, dan kami harapkan dari guru-guru lain juga memiliki semangat yang sama seperti Pak Hairil ya, ilmu-ilmunya digali ya, jadi tidak boleh hanya sebatas Pak Hairil saja. Nanti kegiatan yang diselenggarakan Pak Hairil ini, diseminasi ini kita ikuti dengan baik ya, kita pelajari ilmu-ilmu beliau, semoga bermanfaat untuk kita bersama ya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruby, motivasinya, semangatnya, sarannya kepada kami semua. Ya betul kata Pak Ruby, ya kita di sini harus semangat demi kemajuan sekolah kita ya. Seperti yang saya sampaikan terlebih dahulu ya, kita ikut guru penggerak ini bukan hanya untuk mengupgrade ilmu yang kita miliki, tapi juga membawa nama baik sekolah kita ya. Yang mana selama ini sekolah kita mungkin masih belum baik di mata orang luar ya. Mulai dari sekarang lah kita berbenah diri, kita menunjukkan bahwa di sekolah kita SD 9 ini adalah guru-gurunya hebat, sekolahnya hebat ya, siswanya hebat gitu. Terima kasih Pak Ruby, kami bersyukur juga karena ada Bapak di sini menggantikan orang tua kami ya, Pak Muhadar, Pak Ramlan ya, yang pindah dan pensiun. Semoga dengan hadir Bapak di sini menjadi panutan kami juga untuk kedepannya. Oke Bapak Ibu, kembali lagi kita ke laptop ya. Untuk apa kita di sini Bapak Ibu? Masih ingatkah kemarin? Untuk belajar santai. Duduk santai sambil diskusi ya, duduk santai sambil diskusi. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan saja langsung ya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya nak bertanya dulu sedikit kepada Bapak Ibu semua. Kira-kira selama ini kan kita mungkin pernah melakukan gitu ya. Mungkin kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja gitu ya. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira Bapak Ibu, hukuman itu dapat tak mendisiplinkan anak? Kira-kira dapat? Setuju apa tidak? Setuju ya. Kira-kira hukuman itu dapat tak mendisiplinkan anak? Saya tidak. Tidak. Oke, berarti ada setuju, ada tidak ya. Tak apa-apa, kita di sini belajar ya. Nanti baru kita akan melihat, gitu ya. Apakah yang selama ini kita lakukan menghukum anak itu sudah benar, gitu ya. Disinilah kita akan belajar nanti. Kemudian yang kedua pertanyaannya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat nggak kira-kira meningkatkan kedisiplinan anak? Jadi menghukum, bisa Pak ya? Bisa. Maksudnya kita memberi hukuman, tapi misalnya dengan hal-hal misalnya kan selama ini kayak gitu kan? Anak bersalah mungkin sampah dan segala macam gitu. Tadi setuju Pak ya? Setuju atau tak setuju? Tak apa-apa di sini kita tak ada benar, tak ada salah. Kita di sini diskusi saja ya. Oke, setuju ya. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju tak? Setuju ya? Oke. Berarti setuju semua ya? Setuju semua. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu ya.
Oke. Nanti kita akan lihat apakah benar nggak gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini di dalam konsep utama budaya positif itu ada 2, 4, 6, 7. Di dalam pembelajaran itu ada 7 ya, ada 7 kategori budaya positif. Ya, yang pertama itu perubahan paradigma baru. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Ya, di sini mungkin saya akan membahas secara secara cepat sajalah ya, karena saya yakin Bapak Ibu pun semuanya sudah banyak yang memahami ini ya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru ya. Kita tahu sekarang ini lebih sudah populer ya dengan namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dalam guru penggerak itu sekarang ini merubah ya Bapak Ibu ya, merubah pembelajaran itu yang mana mungkin kalau zaman dahulu itu kan pembelajaran itu mungkin bersifat mungkin kolonial ya, masih warisan dari Belanda mungkin katanya ya. Tapi sekarang ini lebih ditekankan pembelajaran itu yang bersifat berdiferensiasi. Mungkin kita sering dengar pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Berbeda-beda. Apa Pak No? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Oke. Terima kasih Pak No. Benar. Ya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kan kita sering ngomong pelajaran berdiferensiasi. Bahkan sekarang kurikulum pun menganjurkan bahwa proses pembelajaran di dalam kelas itu harus pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Ya, pelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik artinya peserta didik itu kan berbeda-beda. Gitu ya. Ada yang mungkin yang gaya belajarnya audio, ya, visual, estetik, gitu ya. Itulah tugas kita sebagai seorang guru, mengupayakan bagaimana kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda tadi untuk dapat terpenuhi. Itulah tantangan kita sebagai guru nih, Bapak Ibu, ya, dengan paradigma pembelajaran, paradigma baru ini, ya. Kalau zaman dahulu memang ya, semuanya itu sama, gitu ya. Anak harus bisa ini, semuanya harus bisa, gitu ya. Kalau tak bisa, kayu, gitu ya. Tapi kalau sekarang tidak. Anak itu harus merdeka. Merdeka artinya apa? Dia memilih. Memilih dia itu misalnya dia kemampuannya di sini, gitu ya. Dia lebih ke kesenian misalnya, gitu ya, lebih ke olahraga. Nah, disitulah kita sebagai seorang guru harus dapat melihat, gitu ya, melihat perkembangan peserta didik, berusaha, ya, sedikit, gitu ya. Baik, untuk apa? Nah, ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Kami belum pernah, gitu ya. Kalaupun ada hanya nyebut aja. Tapi kemarin saya mendengar di belakang, sangat luar biasa pemahaman Pak Ruby tentang P5 ini, dan mohon nanti dibagi kepada kami, Pak. Kenapa? Karena sekarang ini inilah yang ingin dicapai oleh Kemendikbud, ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka itu. Baik. Materi yang selanjutnya tentang disiplin positif. Baik, Bapak Ibu, disiplin positif ini, ya, dimaknai itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan kata ketidaknyamanan, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, gitu ya. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, ini Bapak Ibu, ya. Kadang itu kita itu mengajarkan anak itu disiplin, tetapi
dia melakukan itu, tetapi dia merasa tidak nyaman gitu. Jangan anak lah, kita lah misalnya ya. Kita misalnya mau disiplin, tapi kita tak nyaman gitu melakukannya itu. Dengan kata lain itu terpaksa, ya. Terpaksanya mungkin karena ada sesuatunya itu apa? Hukuman misalnya. Kemudian kita melakukan sesuatu itu karena ada mungkin imbalan misalnya gitu. Itu ternyata salah. Kenapa? Yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu motivasi intrinsik. Ya, motivasi itu intrinsik ini adalah motivasi yang betul-betul datang dari dalam diri kita itu. Artinya kesadaran yang betul-betul sadar datangnya itu betul-betul dari hati kita gitu. Ya, itulah disebut dengan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, itu dia, coba di depannya motivasi ekstrinsik itu kita melakukan contohnya tadi, kita disiplin misalnya, kita mau mendisiplinkan anak misalnya. Oh, ternyata anak itu disiplin, tapi disiplin itu karena dia takut gitu. Karena takut apa? Takut ada hukuman gitu. Atau dia melakukan disiplin itu karena nak dapat imbalan gitu. Itulah yang harus kita ubah gitu ya. Mungkin contoh konkretnya begini Bapak Ibu ya. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini seperti ini. Saya nak bertanya sedikit. Kita pakai helm itu kira-kira apa? Supaya Taat pada selamat. aturan, Supaya selamat. supaya selamat ya. Nah, itulah. Selamat dari banyak aturan. Berarti kalau kita menjawabnya karena aturan, berarti ekstrinsik. Karena kita takut dengan hukuman berarti aturan kan? Satu, duanya misalnya karena takut ditilang misalnya gitu ya. Kita pakai helm karena takut ditilang. Itu kan takut kena hukum. Itu yang harus kita rubah nanti kepada anak itu misalnya. Jadi Pak, yang benarnya seperti apa? Jadi motivasi ekstrinsik itu apa? Kita tanamkan bahwa kenapa? Saya ini kalau tak pakai helm jatuh, pecah kepada saya kan? Tidak ada yang tidak ada yang menghalangi kepada saya gitu misalnya ya kan. Artinya apa? Memang betul-betul kita pakai helm itu apa ya? Membuat kita nyaman kata Bu Sugi. Betul sekali. Kita mau motor itu ibaratnya nyaman gitu. Walaupun keselamatan ya, walaupun jatuh apa itu. Dan itulah yang namanya motivasi ekstrinsik. Intrinsik ya. Artinya motivasi yang betul datang dari dalam itu juga kepada peserta didik kita ya. Itulah kita berusaha ya Bapak Ibu ya. Mungkin selama ini kita nak menyadarkan disiplin anak, tapi ya itulah anak disiplin tapi takut kan gitu kan. Gara-gara takut aja. Kenapa? Anak disiplin ya disiplin, tapi kan dia takut gitu ya. Itu salah gitu. Itulah yang harus kita sedikit-sedikit ya ke depannya merubah. Bagaimana anak itu disiplin, tapi betul-betul dia disiplin itu sadar bahwa yang dia lakukan itu memang dibutuhkan oleh dia gitu, membawa kebaikan untuk dia gitu. Jangan dia melakukan disiplin, tapi karena takut hukum atau takut atau untuk mendapatkan imbalan gitu ya. Mungkin itulah kira-kira ya. Menurut pembelajaran yang saya dapatkan ya. Kalau Bapak Ibu punya versi lain atau punya argumen ya yang baik diambil gitu ya. Karena ya inilah zaman sekarang ya kan, anak-anak zaman generasi apa ya, bukan Z lagi ya, ada alpha sekarang katanya ya, seperti itu memang sudah zamannya. Jadi paradigma pembelajaran pun harus berubah kayak gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah tadi ada pertanyaan tadi ya di depan tadi ya, apakah penghargaan itu dapat mendisiplinkan anak? Ternyata menurut Alfie Kohn ya 1993 bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman rupanya. Jadi memberi penghargaan itu ternyata tak boleh ya, tak boleh ya. Nah ini juga saya debatkan kemarin dengan Bapak fasilitator saya sampaikan di situ, Pak, sekelas presiden aja Jokowi saya sampaikan di depan itu butuh penghargaan agar dia bisa dipilih lagi, saya kata. Ya Bapak itu kan, ya kita jangan sampai kesan dulu Pak Iril katanya. Kita di lingkungan peserta didik saja gitu. Itu jawabannya. Sebenarnya saya itu tak setuju juga kan, orang kan
makin dapat penghargaan, makin semangat Pak ya. Kita logis aja kan, oh ternyata setelah diteliti, ternyata penghargaan itu juga termasuk hukuman, ya tak boleh rupanya. Kenapa? Itu karena mendapatkan penghargaan itu tujuannya itu apa ya? Seorang itu melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang lain, orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal, yaitu dia melakukan sesuatu itu karena ada penghargaan tadi, gitu. Ada, jadi akhirnya jadinya faktornya ketergantungan seperti anak misalnya, anak kita di rumah misalnya, ya, itu mungkin Bapak Ibu paham lah gitu ya. Anak mungkin dikasih ini, baru dia melakukan ini, kasih ini, akhirnya nanti ketergantungan jadinya. Gitu. Yang harus kita lakukan apa Pak? Ya tadi motivasi intrinsik. Kita kasih pemahaman, kesadaran kepada anak-anak kita ya, bahwa yang dilakukannya itu ya untuk dirinya ke depan gitu, agar nanti dia misalnya sadar bahwa harus sholat itu misalnya, maaf ya zaman tadi Pak Isman, memang butuh sholat karena kita memang orang Islam memang wajib sholat gitu. Kenapa? Karena kita kalau tak sholat berdosa dan segala macam. Cara kita anak sholat, kasih ini misalnya, kasih ini, akhirnya tak dikasih, tak mau mungkin kerjakan itu seperti itulah, Ibu ya. Oke ya. Baik, lanjut ya. Jadi apa pengganti penghargaan itu? Apresiasi. Ya. Jadi mengganti dari penghargaan tadi itu apresiasi, yang memberikan apresiasi. Pengakuan sebenarnya. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Berilah pengakuan itu secara khusus. Artinya apa? Tidak di tempat umum gitu. Kemudian pengakuan secara pribadi. Ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Artinya apa? Nah, misalnya kita memberikan perlombaan, misalnya ada 5 orang misalnya ya. 5-5-nya harus kita kasih apresiasi gitu ya. Yang baik yang dapat juara, baik pun yang tidak dapat juara gitu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses ya. Kalau misalnya belum berhasil, semangat kita gitu ya. Oke. Nah, di sini saya nak bertanya tentang hukuman dan konsekuensi. Kira-kira kalau kita misalnya menyuruh anak mencatat 100 kali di dalam buku itu, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, paham berarti ya. Ingat tadi hukuman tak boleh kalau kita lakukan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini guru PJK nih. Hukuman ya Pak ya? Hukuman atau konsekuensi Pak Ruby? Hukuman, siap. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya? Oke, siap. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, mantap ya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu salah ini saya ketik. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Tapi dari konsekuensi ya. Kita lihat nanti jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ini dulu PJK. Hukuman apa konsekuensi? Kalau ini hukuman. Hukuman ya Pak ya. Ini Pak jawabannya Pak. Konsekuensi ya. Di sinilah kita kenapa? Mungkin bisa kita debatkan sedikit. Di sini kita akan ambil kesimpulan antara hukuman dan konsekuensi ya. Di nomor 2 dan nomor terakhir ya Bapak Ibu ya. Kenapa nomor 2 itu hukuman dan nomor terakhir itu konsekuensi?
Ya. Jadi kalau kita memberikan apa ya? Apa? Silakan Bu Kona berbicara. Hukuman yang sesuai dengan pelajarannya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita nak memberikan sesuatu kepada anak, contoh yang nomor terakhir itu boleh kita lakukan karena itu memang konsekuensinya dan tepat pada pelajarannya gitu. Jadi Bapak Ibu, misalnya kita menyuruh anak keliling lapangan basket 2 kali karena 10 menit untuk pelajaran itu benar. Karena itu memang konsekuensinya gitu. Jadi seperti itulah. Tapi kalau yang nomor 2, misalnya anak terlambat datang, kita suruh dia ngelilingi lapangan basket 2 kali, itu salah Bu, Pak. Itu termasuk hukuman. Jadi di sini mungkin sedikit gambaran lah kepada kita, ya. Kalau nak apa ya, nanti kepada siswa mungkin melakukan sesuatu kesalahan misalnya gitu ya, kita harus berpikir, ya, berpikir untuk kalaupun kita nak ngasih dia konsekuensi yang tepat gitu ya. Bukan yang bersifat hukuman, ya, bukan yang bersifat hukuman yang ibaratnya apalagi yang membuat hatinya sakit, sedih, ya gitu ya. Misalnya, mohon maaf, misalnya ditonton lagi sama peserta didik yang lain, jadi timbul dalam hatinya apa ya? Nanti kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, gitu ya, ya. Mungkin sedikit banyak adalah ya yang dipahami. Oke, lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya nak membahas tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran atau peraturan di dalam kelas untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diimplementasikan di setiap kelas. Jadi kita mungkin di kelas bukan harus sih ya, berusaha untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti nak membuat keyakinan kelas, adalah yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, artinya nyata, ya, yang langsung bersentuhan kepada peserta didik. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya tidak boleh menggunakan bahasa dilarang, gitu ya. Pernyataan yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti kalau nak membuat keyakinan kelas, kita harus meminta semua peserta didik kita memberikan tanggapan apa yang diinginkan mereka, kelas yang seperti apa, pembelajaran yang seperti apa, dia senangnya kelasnya itu seperti apa, kelas tidak mana ibaratnya ya kan, atau proses pembelajaran yang seperti apa yang diinginkannya. Nanti akan kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Dan apabila keyakinan kelas sudah dibuat, harus kita taati bersama, gitu ya. Kemudian terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu, ya. Nah ini, kalau kita nak buat keyakinan kelas ya, selalu kembalikan buku kepada tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya adalah bahasanya itu adalah ini ya, tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan ya, kesehatan, menghormati orang lain lagi dan seterusnya. Oke ya. Nah, materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ini kira-kira Bu Sugi saya nak bertanya, kira-kira kebutuhan ibu apa yang paling utama? Makan, betul. Kita manusia ya kan, pasti makan, minum, duit, ya kan? Apa lagi? Dipijit istri, tidur, apa lagi? Jalan-jalan, shopping, healing, ya kan? Punya mobil misalnya. Tapi itu kebutuhan dasar, punya mobil ya. Jadi kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup.
Yang kedua, nah, itu dia. Kasih sayang dan rasa diterima. Kan? Sayang kan? Ini seru nih. Sayang kan? Ya. Kasih Kemudian sayang. yang ketiga, penguasaan. Ya. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita bahas satu persatu, bertahan hidup. Nah, itulah. Jadi kita bertahan hidup ini pasti butuh yang pertama sehat, tempat tinggal, makan dan minum, reproduksi dan rasa aman. Nah, di sini mungkin kalau dari peserta didik itu seperti ini. Kita kemarin itu mungkin kan sekarang dulu ya. Mungkin ada anak misalnya, mohon maaf ya, mencuri gitu ya, mencuri di kantin. Sebenarnya itu memang kebutuhan dasar manusia. Dia mencuri itu kenapa? Karena nak bertahan hidup gitu. Jadi jangan kita langsung menghakimi anak itu apa ya, salah gitu ya. Mungkin mak bapaknya mungkin tak ngasih dia sarapan gitu ya di rumah gitu ya. Mungkin dia tak ada uang jajan ibu ya. Jadi dia mencuri gitu. Kenapa? Karena memang kebutuhan dalam hidup, kebutuhan dasar kita manusia bertahan hidup. Ini kan kalau tak makan kan dia sakit perut gitu ya. Jadi itulah mungkin apa ya, sebagai kita jangan langsung menghakimi gitu ya. Kita harus gitu. Kalau anak melakukan seperti itu. Kemudian juga yang ini, kasih sayang dan terima. Kita ada juga kadang itu anak, misalnya dia butuh apa ya? Butuh kasih sayang. Mungkin di rumahnya dia tak dapat kasih sayang. Anaknya mungkin ada, emaknya mungkin punya adik-beradiknya mungkin ada 9 misalnya. Sehingga dia tidak diperhatikan gitu ya. Karena dia mintanya di sekolah gitu. Jadi memang itu memang kebutuhan dasar manusia gitu ya. Harus mendapatkan kasih sayang. Ya. Kemudian penguasaan. Pencapaian atas sesuatu. Ya. Selanjutnya kebebasan. Berhak untuk memilih, mandiri, senang mencoba hal-hal baru. Dan yang terakhir kesenangan, bermain. Ini memang kebutuhan dasar manusia itu bermain dan menikmati hidup. Begitu. Tapi kalau di sekolah, marilah kita arahkan ya, jangan jam sekolah pun bermain gitu. Tapi kalau di jam istirahat silahkan. Jadi memang kebutuhan dasar manusia itu bermain dan menikmati hidup. Jadi kita harus menikmati hidup kita ini. Ya gua. Apakah Pak Aida sudah menikmati hidup? Belum. Jawabannya belum ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. 5 posisi kontrol guru. Kontrol guru. Ini untuk kita ya sebagai guru. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan-ruangan kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Dan bagaimana dan mengapa? Ini 5 posisi kontrol guru ini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kita tengok satu persatu. Kira-kira guru sebagai penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh yang melotot, jari nunjuk-nunjuk, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini guru penghukum, gitu ya. Bagaimana? Tanyakan kepada diri kita. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Itulah jawabannya, hasilnya. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, dan kan duduk kan, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, pulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Jadi kita kurangi ya, guru sebagai penghukum.
Kemudian pembuat merasa bersalah. Tuh dia. Dengan nada suara mengelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak asuh. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah bernyanyi dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi dengan kita membuat oh ya, seperti itu anak merasa, oh saya telah menyakiti hati ibu, mungkin gitulah ya. Gara-gara saya ibu jadi kecewa kepada saya. Nah, itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Adi, ini saya nih. Ya. Adi. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Selalu tertawa. Nah, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Ini Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, ini sering saya lakukan. Apa yang terjadi ternyata tak boleh juga. Itu tengok tuh hasilnya. Murid akan merasa senang dan akrab guru. Ya senang, tapi hanya dengan kita katanya. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Nah gitu. Nah, ini salah juga ini ya, guru sebagai teman. Ada positifnya, ada negatifnya, gitu ya. Nah, sekarang guru sebagai pemantau. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan biar terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ini guru sebagai pemantau. Artinya, nah itu hasilnya murid memahami konsekuensi dan jalankan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau. Nah ini susahnya kita guru sebagai pemantau nih. Kita kasih dia tugas lebih 5 menit, tapi kita harus mantau. Gitu. Artinya kita pun tidak dapat istirahat, kita harus mantau dia. Nah, selanjutnya guru sebagai manajer. Nah, inilah guru yang didamkan ya. Guru sebagai manajer. Dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekati murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Guru lagi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah? Nah, inilah guru sebagai manajer. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, guru sebagai manajer inilah kalau dapat yang hadir pada diri kita. Ya, artinya apa? Kita tidak menghukum anak. Akan tetapi di sini kita ingin merubah anak, mencari tahu akar masalah yang pertama. Kenapa dia bisa terlambat? Ya. Kemudian kita mencari komitmen dia, bagaimana agar bisa memperbaikinya. Mungkin kan dia terlambat, mungkin kan kita tak tahu di jalan, ya. Atau dia pindah rumah, di rumahnya jadi jauh sehingga dia jalan kaki terlambat, gitu ya. Tidak langsung semerta-merta kita menghukum, kita marah-marah, gitu ya. Nah, kita melotot tadi itu, kan gitu. Guru sebagai penghukum dan tak boleh seperti itu, gitu ya. Kemudian kita juga mencari tahu akar masalahnya, gitu ya. Kemudian mencari komitmennya bahwa besok jangan sampai terlambat lagi. Nah, inilah guru sebagai manajer. Ya, Bapak ya. Nah, berusahalah kita untuk menjadi guru manajer ini. Ya, gitu. Ya, materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Saya dapat bahas segitiga restitusi ini di PMM. Ya, mungkin Pak Joni masih ingat ya. Saya pikir kemarin Pak Rahmat yang sibuk saya milih gratifikasi itu
gara-gara saya milih restitusi ini. Oh ternyata restitusi ini tidak ada hubungan sama sekali dengan gratifikasi gitu. Ini kan di PMM semester 1 kemarin ada. Karena saya dah ikut dah belajar ini, saya belum paham. Oh ternyata restitusi ini bukan gratifikasi. Kan di PMM semester 1 kemarin kan ada tuh. Tentang segitiga restitusi. Bahkan di semester 2 ini pun ada pilihannya itu. Apakah nanti kita akan memilih ini? Gitu. Nah, sekarang kita bahas sedikit. Tidaknya kita tahu lah apa itu segitiga restitusi ya. Sedikit tahapan untuk memudahkan para restitusi itu adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ini tahapannya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Artinya apa? Restitusi ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah, harus benar-benar. Bukan ada hubungan dengan gratifikasi kemarin. Yang Pak Rahmat sibuk kemarin, kenapa akhirnya pilih ini? Dalam pikiran saya mungkin saya milih restitusi, Pak. Rupanya restitusi tidak ada hubungan dengan duit. Rupanya menyelesaikan masalah anak dengan cara segitiga restitusi ini. Jadi sebelum kita, misalnya ada anak ada masalah, misalnya merokok, misalnya misalnya ya kan. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita gunakan segitiga restitusi ini, menstabilkan identitasnya kita tanya. Kayak kemarin Bu Rima sudah melaksanakannya, yang anak dipanggil gitu kan. Misalnya betul tak si A nya betul tidak, itu namanya menstabilkan identitas. Karena itu kita kan baru mendengar gitu kan. Jadi kita harus betulkan dulu gitu. Betul tak dia yang melakukan itu kan? Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian memvalidkan tindakannya itu. Kesalahannya itu valid tidak, betul tidak dia melakukan itu kan? Kemudian menanyakan keyakinan. Itu ke depannya dan memecahkan masalah itu. Ternyata itulah yang disebut dengan segitiga restitusi ya. Ini tak salah kita bahas panjang ini ya. Terakhir aja. Udah habis. Habis Bapak Ibu, segitiga restitusi saja pokoknya yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin pemaparan saya untuk hari ini segitu sajalah Bapak Ibu ya. Sedikit banyak itulah yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau itu saya nak tanya sedikit lah ya, dari saya sampaikan tadi kira-kira ada tak hal-hal baru yang Bapak Ibu dapatkan kira-kira? Ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang maju depan menyampaikan? Tidak, Pak. Saya tadi pas sekali. Ini tidak ping sedikit. Apa yang hal-hal baru yang didapat gitu? Baik, terima kasih kepada Pak Heri yang telah memaparkan pembahasan yang luar biasa dan kita semua mendapat inovasi baru, tentu ilmu yang baru. Yang kami perhatikan tadi adalah masalah proses pembelajaran. Kemudian tadi ada beberapa macam yang disampaikan tadi. Ternyata memberi penghargaan itu sesuatu hal yang tidak bagus juga. Yang disampaikan ini kan sesuatu ilmu. Setahu kita selama ini memberi penghargaan kepada anak yang prestasi itu ya suatu hal yang positif, yang bagus. Ternyata dalam satu sisi yang lain ternyata tidak juga gitu ya, bisa membuat satu mungkin ada merasa yang minder yang lain. Kemudian ada juga terasa wah si A ini bagus sekali atau si A ini dekat kali dengan tentulah dia dapat penghargaan gitu kan, dan seterusnya. Saya baru tahu ini ternyata nggak semua penghargaan itu suatu hal yang positif atau hal yang baik. Saatnya kemudian tadi masalah Nih. Bukan. Ya, hukuman dan konsekuensi. Ini ya, mencatat satu kali dalam buku kelima yang tidak yang
akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kita sekarang selalu ada perubahan. Pertama, mulai saya jadi guru ini, pertama kata SP ya tahun 2010, kemudian K13, sekarang lagi KR Kurikulum Merdeka. Tentulah di setiap perubahan kurikulum tujuannya untuk mencapai generasi yang muda yang emas. Kalau nggak masalah hukuman, tidak lepas dari dulu sampai sekarang hukuman. Menghindari hukuman itu sangat susah, ya. Dan kita ini selalu, termasuk saya sendiri juga, ya kadang kita kena emosional tadi dengan siswa, selalu ada memang, ya. Kita memberi terlambat hukuman, salah hukuman, selalu hukuman yang ada, sehingga anak terbenam di pikirannya itu hukuman. Nah, mungkin ini yang harus kita hindari, karena kalau anak dikasih hukuman tentu mindsetnya ke depan ya sanksi gitu kan, sanksi yang ada di pikiran siswa semua. Mungkin itu gambaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada mungkin ya memberikan secercah harapan bagi kita semua untuk memperbaiki yang mungkin selama ini kita menganggap itu sudah baik gitu ya, ternyata ada. Tapi Bapak Ibu semua, yang namanya hukuman itu memang sekarang tidak diperbolehkan ya. Jangankan menghukum fisik dan segala macam, menghukum hati anak itu aja sekarang tidak boleh gitu ya. Baik, terima kasih Pak Joni. Kemudian selanjutnya perasaan. Kira-kira perasaan Bapak Ibu, kalau perasaan ini Bu Rima bisa bantu? Kira-kira perasaan Bapak Ibu yang muncul di hati Bapak Ibu setelah mendengarkan beberapa dari contohnya dari motivasi intrinsik tadi ya. Saya contohkan tadi, kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita takut dihukum atau untuk mendapatkan imbalan, tapi memang betul-betul hadir dalam diri kita. Ya, itu sebagai ASN lah contohnya ya. Kita datang hadir tepat waktu dan pulang tepat waktu itu kira-kira takut tak digaji atau takut dihukum atau takut dapat surat teguran, atau memang betul-betul datang dari hadir dari diri kita. Ini contohnya ya. Itulah motivasi, itulah yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Kalau kita takut karena tak digaji, takut dihukum, itu berarti motivasi kita masih ekstrinsi, masih gara-gara hukuman, masih gara-gara penghargaan misalnya gitu ya. Tapi itu harus sedikit-sedikit kita rubah. Kita datang tepat waktu dan balik tepat waktu itu kenapa? Karena kita sadar bahwa kita itu adalah ASN gitu ya, yang mana kita memang betul-betul dalam diri kita itu kita tanamkan ya, saya ASN, saya digaji pemerintah, saya makan dan bekerja dari pemerintah, diwajibkan dari jam 7.30 ya sampai dari 15.25. Itulah yang harus kita hadirkan dalam diri kita, intrinsik dalam diri kita gitu ya. Jadi perasaan, jadi itu yang harus kita tanamkan sebagai ASN gitu ya. Jadi kita jangan balik ini karena takut ini dan segala macam dengan gitu ya. Jadi sedikit-sedikit kita rubah. Itu pandangan dari pembelajaran yang saya sampaikan, yang saya dapat dari Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, dan itu juga kepada peserta didik nanti. Jadi yang harus kita tanamkan itu betul-betul kesadaran. Kita suruh dinyapu gitu kan, kita harus tanamkan kesadaran. Kenapa kamu harus nyapu? Kalau tak nyapu itu lihat gitu. Kotor misalnya, bau, dia merasa sendiri gitu. Kalau dia tak piket gitu, kelasnya kok kotor. Jangan dipiket gara-gara Oke ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu sajalah dari saya hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya ya Bapak Ibu. Akhirul kalam, ada satu pantun terakhir. Luar biasa. Nah, inilah pantun terakhir kita. Indah sungguh daun selasih, Ewa. taruh di atas pinggan buat lalapan. Ewa. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Takbir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Ya, baik, pada pagi hari ini ada agenda yang ingin Pak Ida sampaikan kepada kalian semuanya. Yang mana kita hari ini akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apakah kalian sudah tahu? Sudah ya? Oh, luar biasa memang kesenampannya. Apa itu kesepakatan kelas? Apa? Keyakinan kelas. Ada yang lain? Ya, kesepakatan bersama yang akan kita buat bersama dan akan kita laksanakan pula bersama. Artinya apa? Agar tujuannya apa? Tujuannya dibuat kesepakatan kelas ini agar kelas kita tertib, teratur, belajarnya senang, ya kan? Tidak diganggu. Nah, kemudian apa? Ruangannya nyaman gitu ya. Nah, itulah kegunaan dari keyakinan kelas itu tersebut. Oke? Paham? Oke, mungkin dari masing-masing kalian mempunyai kelas idaman gitu ya. Kelas idaman itu adalah kalian maunya kelas kita ini seperti apa gitu ya. Mungkin kalian mau belajarnya yang bening, ya kan, tidak diganggu sama kawan. Nah, itulah butuh namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama. Nah, mungkin kalian mau kelas saya bersih, kelas yang tidak ada sampah, ya kan? Kelas yang mungkin udaranya segar, gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, itu harus ada keyakinan kelas bersama membuat kelas ini menjadi aman, segar, ya kan? Harum misalnya, ya kan? Nah, itu ya. Paham? Oke, dan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas tersebut, ya. Pak Hairil sudah membagikan notes ya atau kertas di masing-masing kalian, ya. Sekarang coba kalian tulis ya apa keyakinan kelas yang ingin kalian buat gitu ya. Masing-masing kalian boleh menulis di kertas yang sudah Pak Hairil bagikan, ya. Nah, silakan ditulis. Dan nanti akan kita tempel bersama di depan, ya, dan akan kita bacakan bersama dan akan kita ambil 1, 2, 3, 4 keyakinan kelas yang menurut kita akan kita laksanakan bersama. Paham? Baik, silakan menulis apa yang ingin kalian sepakati gitu ya, atau apa kelas idaman kalian, atau bagaimana ruangan yang ingin kalian gapai gitu ya kan, suasana yang seperti apa. Oke, silakan ditulis.
Baik, apakah sudah selesai? Baik, oke. Kalau sudah, kita akan tempel di papan tulis. Silakan maju. Yuk, silakan ditempel. Baik, oke, terima kasih ya. Nah, ini kalian sudah membuat ya, masing-masing kalian sudah menulis ya. Nah, apa yang kelas seperti apa yang kalian idam-idamkan ya. Baik, yang pertama di sini tidak duduk dan makan di meja guru. Wah, ini sangat baik sekali ya. Kemudian memakai pakaian yang rapi, piket sesuai jadwal. Betul. Nah, ini ya. Kemudian jangan membawa HP. Ya, jangan membawa HP kecuali diarahkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian apa lagi nih? Piket sesuai dengan hari. Oh iya, siap. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Berpakaian yang rapi juga. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang penting ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Betul sekali. Kemudian berpakaian yang rapi lagi. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Memakai pakaian yang rapi, tidak mengejek nama orang tua. Nah, ini juga ya. Ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena kita harus saling menghormati ya, menghargai gitu ya, tidak harus saling mengejek. Kemudian menggunakan pakaian, tidak membawa HP, tidak makan di meja Bapak guru, piket sesuai kelas, tidak boleh ngomong kotor yang aneh-aneh. Betul sekali ya, karena omongan adalah doa. Kalau kita ngomong yang kotor-kotor, nanti yang terkabul, yang terjadi pun yang kotor-kotor, yang tidak baik. Jadi keluarkanlah kata-kata yang baik. Ketika ingin ke toilet harus izin kepada guru. Betul. Jangan main serobot saja ya, tidak baik. Oke, luar biasa ya. Kemudian memakai baju yang rapi. Jika bajunya terbongkar, baguskan. Terbongkar ini maksudnya seperti apa nih? Terbuka, ya maksudnya itu keluar gitu ya. Ya, kenapa? Karena kita akan seperti nampak seperti preman ya kalau kita memakai pakaian yang tidak rapi. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kelas 6B yang telah belum sarapan mungkin ya. Nah, jadi itu ya, telah memberikan ide atau masukan tentang pembuatan kesepakatan kelas di kelas 6A ini. Baik, dari semua yang kalian buat di depan ini nantinya akan Pak Iril buat seperti poster ya, dan akan Pak Iril tempel di kelas kita cantik-cantik ya, agar ini menjadi menjadi acuan kita bersama ya untuk kelas yang kita idam-idamkan ini. Paham? Nah, sekali lagi Pak Iril mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Ingat, yang telah kita buat ini nantinya harus kita patuhi, harus kita laksanakan agar kelas yang kita idam-idamkan dapat terjadi terlaksana. Baik ya, terima kasih. Mungkin itu saja dari Pak Iril pada hari ini ya. Agendanya membuat keyakinan kelas dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.